Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mengenai ekonomi regional untuk pertemuan 1 sampai pertemuan 3. Saya sebagai moderator Syifa Kalista dan juga pemateri pertama, dan rekan saya Azmira Khairani sebagai pemateri kedua. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai konsep ekonomi regional. Konsep ekonomi regional ini merupakan studi yang menekankan pemahaman mengenai bagaimana kegiatan ekonomi, termasuk produksi dan juga distribusi, berlangsung di suatu wilayah tertentu, serta bagaimana interaksi antar wilayah memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dengan mempelajari ekonomi regional ini, kita dapat memahami perbedaan karakteristik ekonomi antar wilayah, potensi sumber potensi sumber daya dan juga struktur ekonomi yang berbeda. Misalnya, di wilayah perkotaan dengan kegiatan jasa dan perdagangan yang dominan, sementara untuk wilayah pedesaan lebih fokus pada pertanian atau sumber daya alam. Pemahaman ini penting bagi perencana pembangunan untuk merancang strategi yang tepat dan juga memaksimalkan sumber daya lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata sehingga setiap wilayah dapat berkontribusi secara optimal dan juga terhadap pembangunan nasional. Selanjutnya yaitu persoalan ekonomi. Persoalan ekonomi ini produksi dan juga distribusi. Faktor-faktor produksi yang tersedia di wilayah seperti tenaga kerja, modal, tanah, dan juga teknologi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat dibutuhkan oleh masyarakat. Efisiensi dalam penggunaan faktor produksi menjadi kunci agar output yang dihasilkan maksimal dan pertumbuhan ekonomi dapat terwujud secara optimal. Distribusi mencakup penyebaran barang dan jasa tersebut ke wilayah lain agar kebutuhan masyarakat terpenuhi secara merata. Distribusi yang tidak efisien biasanya dapat akan menimbulkan kesenjangan ekonomi antar wilayah. Misalnya, harga komoditas di daerah terpencil menjadi lebih tinggi karena biaya transportasinya yang sangat mahal. Oleh karena itu, produksi dan distribusi harus berjalan seimbang untuk mendukung pemerataan kesejahteraan dan juga pembangunan wilayah berkelanjutan. Selanjutnya yaitu mengenai wilayah dan juga ruang. Wilayah dan ruang merupakan wadah berlangsungnya seluruh aktivitas ekonomi. Ruang geografis digunakan untuk mengatur dan mengorganisasi kegiatan ekonomi berdasarkan fungsi wilayah, seperti kawasan industri, pertanian, perdagangan, jasa, maupun kawasan wisata. Setiap wilayah memiliki karakteristik dan juga potensi yang berbeda, sehingga perencanaan tata ruang yang tepat sangat diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mencegah konflik pemanfaatan lahan, dan juga untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Sebagai contohnya, pemisahan kawasan industri dan juga permukiman dapat mengurangi dampak negatif polusi dan juga kemacetan, sekaligus mempermudah distribusi barang dan juga jasa. Pemahaman wilayah dan ruang juga membantu pemerintah menentukan lokasi pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan juga pusat logistik, sehingga dapat mendukung konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi regional. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Azmira Khairani. Kepada Azmira dipersilakan. Baiklah, materi selanjutnya, ukuran ekonomi regional. Untuk menilai kondisi dan kinerja ekonomi suatu wilayah, digunakan ukuran-ukuran ekonomi regional yang mencakup beberapa indikator penting. Yang pertama, produk domestik bruto atau PDB regional, yang menunjukkan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah tersebut. Yang kedua, pendapatan per kapita, yang memberikan gambaran rata-rata kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, angka pengangguran yang mencerminkan kemampuan wilayah dalam menyerap tenaga kerja dan menyediakan lapangan pekerjaan. Yang keempat, indeks pembangunan manusia atau IPM yang menilai kualitas hidup masyarakat berdasarkan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Ukuran-ukuran ini tidak hanya menjadi alat evaluasi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi dasar bagi perumusan kebijakan pembangunan, alokasi anggaran, dan strategi pengembangan wilayah agar pembangunan berjalan merata dan berkelanjutan. Misalnya, wilayah dengan PDB tinggi tetapi IPM rendah mungkin memerlukan intervensi dalam sektor pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Materi selanjutnya yaitu teori lokasi dan aglomerasi industri. Teori lokasi industri ini menjelaskan bahwa industri cenderung memilih lokasi yang dapat meminimalkan biaya produksi dan distribusi, termasuk biaya transportasi, tenaga kerja, dan bahan baku, sehingga operasional dapat berjalan lebih efisien.
Pemilihan lokasi ini juga dipengaruhi oleh akses ke pasar, ketersediaan infrastruktur, serta ketersediaan tenaga kerja terampil. Selain itu, aglomerasi industri terjadi ketika beberapa perusahaan berkumpul di satu wilayah untuk memanfaatkan keuntungan skala, berbagi fasilitas dan infrastruktur, pertukaran pengetahuan, serta akses pasar yang lebih mudah. Fenomena aglomerasi ini mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, meningkatkan penciptaan lapangan kerja, dan menstimulasi investasi, sehingga wilayah tersebut berkembang menjadi pusat ekonomi yang strategis. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.